Pesawat itu dengan cepat menuju Gunung Gelu. Sebelum mencapai Gunung Gelu, Chen Ping meminta Ji Yun untuk menyingkirkan pesawat itu. Lagi pula, mengendarai orang ini agak terlalu mencolok dan mudah diperhatikan. Setelah menyingkirkan pesawat tersebut, Chen Ping membawa Ji Yun dan Zhu Qingxiu dan mulai mencari pintu masuk dengan mengikuti aura medan perang antara dewa dan iblis yang terekspos di Gunung Gelu. Pintu masuk ke medan perang para dewa dan iblis mudah ditemukan, lagi pula, tempat di mana aura paling banyak bocor pastilah pintu masuknya. Di lereng Gunung Gelu, sebuah gua besar muncul. Aura medan perang antara dewa dan iblis terus mengalir keluar dari gua ini. Tuan Chen, kami menemukan pintu masuknya. Gua itu adalah. Ji Yun sangat bersemangat dan ingin berlari menuju gua, tapi ditahan oleh Chen Ping. Jangan ke sana dulu. Ada banyak suasana rahasia di sekitar gua ini. Meski orang-orang ini sengaja menyembunyikan diri, aku masih bisa mendeteksinya. Chen Ping melihat sekeliling dan berkata, apakah ada seseorang yang bersembunyi? Mungkinkah ada orang lain yang mencari tempat ini? Zhu Qingxiu bertanya dengan heran. Lagi pula, mereka terbang langsung dengan pesawat, jadi mereka pasti lebih cepat dari yang lain, dan banyak orang mungkin tidak tahu bahwa ini adalah medan perang antara dewa dan iblis, jadi mereka mungkin menganggapnya sebagai semacam peninggalan. Tanpa Chen Ping, mereka tidak akan bisa menemukan tempat ini secepat itu, dan sekarang ada orang yang lebih cepat dari mereka. Saya kira orang-orang ini sudah lama mencari pintu masuk. Alasan mengapa mereka bersembunyi sekarang mungkin karena mereka sedang menunggu sesuatu. Meskipun Chen Ping tidak mengetahui identitas orang-orang yang disembunyikan, orang-orang ini menemukan pintu masuk tetapi tidak masuk. Apa yang mereka tunggu? Zhu Qingxiu bertanya. Chen Ping menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu apa yang ditunggu orang tersembunyi itu. Tuan Chen, kenapa kita tidak masuk? Jika kita terus menunggu, mungkin akan ada lebih banyak orang di belakang kita. Kata Ji Yun. Setelah Chen Ping bermeditasi sejenak, kesadaran spiritual yang besar sekali lagi menyelimuti sekeliling, membentang ratusan mil jauhnya, dan kemudian berhenti. Chen Ping harus mencari tahu siapa yang ada di sekitarnya. Jika kekuatan lawan terlalu tinggi, Chen Ping harus lebih berhati-hati. Namun, setelah diselidiki dengan cermat, tampaknya orang-orang yang bersembunyi di sekitarnya tidak terlalu kuat. Chen Ping bisa mengatasinya sepenuhnya. Namun begitu sampai di pintu masuk gua, Chen Ping tertegun. Ternyata ada segel formasi di pintu masuk gua. Meskipun formasinya agak tidak lengkap, menyebabkan aura medan perang para dewa dan iblis mulai bocor, untuk bisa masuk, formasi tersebut harus dipatahkan. Chen Ping akhirnya mengerti kenapa orang-orang di sekitarnya malah bersembunyi daripada memasuki medan pertempuran para dewa dan iblis. Ternyata orang-orang tersebut tidak bisa menghancurkan formasi sama sekali. Sebenarnya ada formasi yang menghalanginya. Pantas saja mereka semua bersembunyi dan tidak melihat ada yang masuk. Ketika Zhu Qingxiu melihat formasi di pintu masuk gua, dia segera memahaminya. Kemudian dia melihat ke arah Chen Ping dan berkata, kamu adalah master formasi, dan keterampilan formasimu sangat kuat. Bisakah kamu menghancurkan formasi ini? Chen Ping memperhatikan dengan cermat, lalu mengangguk dan berkata, jika saya membukanya secara paksa, itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi itu akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual saya, dan setelah membukanya dengan paksa, orang-orang di belakang dapat masuk, sesuka hati. Tuan Chen, bagaimana jika Anda tidak menghancurkannya dengan paksa, tetapi menghancurkan formasinya saja, dengan begitu kita bisa masuk, tapi tidak ada orang lain yang bisa masuk, Ji Yun berkata cepat, aku bisa memecahkannya, tapi itu butuh waktu dan seseorang harus berada di sisiku untuk melindunginya, kalian berdua. Sebelum Chen Ping selesai berbicara, nafas agung tiba-tiba jatuh dari langit, ekspresi Chen Ping berubah seketika, dan kemudian dia melihat ke dalam kehampaan tidak jauh dari sana, saya melihat getaran di kehampaan, dan beberapa sosok mendekat dari jauh. Segera, beberapa sosok muncul di depan kami, seolah-olah mereka datang dari kehampaan. Pemimpinnya adalah seorang pria yang terlihat sangat muda, mengenakan jubah putih, memegang pedang bergagang giok di tangannya, dan fitur wajahnya terlihat sangat halus. Di belakang lelaki itu, di sisi kiri dan kanan, ada dua lelaki tua. Kedua lelaki tua ini memiliki satu kesamaan, yaitu keduanya kehilangan satu mata. Orang tua di sebelah kiri kehilangan mata kirinya, sedangkan orang tua di sebelah kanan kehilangan mata kanannya. Kedua lelaki tua ini juga memegang pedang panjang, dan aura mereka terus melonjak. Di belakang kedua lelaki tua itu,
ada beberapa biksu yang memegang pedang di tangan mereka. Terlihat jelas bahwa para biksu ini sekilas telah dilatih. Baik posisi maupun postur mereka sangat tegak. Terutama dengan wajah tanpa ekspresi mereka, semua orang memancarkan aura seseorang di alam kesengsaraan tingkat 8. Melihat pemandangan ini, ekspresi Chen Ping sedikit berubah. Mampu memimpin banyak bawahan yang berada di alam kesengsaraan tingkat 8, pria di depannya pasti sangat kuat, dan dia pasti memiliki kekuatan besar di belakangnya. Chen Ping tidak bisa melihat dunia pria dan dua pria tua di depannya, dia hanya bisa merasakan aura pihak lain sangat kuat. Jelas sekali bahwa pihak lain telah menggunakan suatu metode untuk menutupi wilayahnya sehingga tidak ada yang bisa mendeteksinya. Gadis kecil di depanku memiliki ciri-ciri halus dan mata yang indah. Jika dia mengenakan pakaian wanita, dia pasti akan menjadi peri. Saat ini, Raja Iblis Ciyun berbicara. Wanita, Chen Ping tertegun sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pria di depannya. Raja Iblis Ciyun sebenarnya mengatakan bahwa pihak lain adalah seorang wanita, tetapi Chen Ping tidak menyadarinya untuk beberapa saat. Kamu masih belum bisa membedakan antara pria dan wanita. Ada begitu banyak wanita di sekitarmu tanpa alasan. Meskipun orang ini memakai korset, sekilas kamu masih bisa mengetahui siapa yang memiliki otot dada yang begitu menjulang tinggi. Kata Raja Iblis Ciyun. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tidak bisa menahan pandangannya ke dada pria itu. Benar saja, otot-otot di dada pria itu tampak sedikit tidak normal dan sangat tidak terkoordinasi. Kalau laki-laki punya proporsi tubuh seperti ini memang aneh, tapi kalau perempuan, wajar saja. Zhu Qingxiu juga berbisik saat ini adalah wanita yang menyamar sebagai pria, dia wanita. Bisakah kamu melihatnya juga? Chen Ping memandang Zhu Qingxiu dengan heran. Tentu saja, saya mengandalkan intuisi. Jika orang lain adalah pria sejati, dengan wajah setampan itu, mustahil bagi seorang wanita untuk tidak membuat jantungnya berdebar kencang. Tetapi ketika saya melihat pria ini, saya tidak merasakan apa-apa. Saya bahkan sedikit merasa jijik. Jelas sekali bahwa dia adalah seorang wanita, dan hanya wanita yang bisa menjadi menjijikkan. Zhu Qing kultivasi menjelaskan. Chen Ping terdiam setelah mendengar penjelasan Zhu Qingxiu bagaimana pria dan wanita bisa dibedakan seperti ini. Ketika pria di seberangnya melihat Chen Ping menatapnya, dia tidak bisa menahan sedikit mengernyit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi berjalan menuju gua dengan wajah dingin. Namun saat mereka melewati Chen Ping dan yang lainnya, lelaki tua yang mata kirinya buta itu tiba-tiba menghunus pedangnya dan menusuk mata Chen Ping. Pria kasar, energi pedang yang menakutkan langsung menyelimuti Chen Ping. Chen Ping mengerutkan kening. Dia tidak menyangka pihak lain akan tiba-tiba mengambil tindakan tanpa peringatan apapun. Tubuh Chen Ping langsung tidak bisa dihancurkan dan tubuh emasnya diaktifkan, dan pada saat yang sama, cahaya putih samar melintas di sekujur tubuhnya. Zhu Qingxiu juga segera mengambil tindakan, memblokir serangan itu dengan pedang panjang di tangannya. Dentang, setelah suara yang tajam, Zhu Qingxiu langsung mundur beberapa langkah, dan energi pedang lelaki tua itu juga menghilang. Seorang anggota dari Sekte Wanjian, orang tua yang mata kirinya buta sedikit mengernyit dan menatap Chen Ping dan yang lainnya dari dekat. Pedang panjang di tangannya sedikit bergetar, dan niat pedang yang menakutkan terus menyebar. Zhu Qingxiu merasakan niat pedang lawannya, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Tetapi Chen Ping menatap lawannya dengan tenang. Karena dia baru saja menyembunyikan wilayahnya, Chen Ping tidak menemukan identitas kedua lelaki tua ini. Sekarang tampaknya kedua lelaki tua buta ini juga adalah pembudidaya iblis. Tetapi pria di depannya tidak memiliki jejak aura iblis di tubuhnya. Bahkan biksu alam kesengsaraan yang mengikuti di belakangnya memiliki aura kekaguman, dan mereka bukanlah pembudidaya iblis. Hal ini membuat Chen Ping sangat bingung. Kekuatan macam apa yang bisa hidup berdampingan dengan kultivator iblis dan membuat kultivator iblis bersedia bertindak sebagai pelayan. Aliansi Penyegel Setan. Kata-kata Demon Sealing Alliance terlintas di benak Chen Ping. Sekarang hanya aliansi penyegel setan yang mendukung sejumlah besar pembudidaya iblis. Apakah orang-orang ini dari aliansi penyegel setan? Apakah pria di depanku yang menyamar sebagai pria adalah tuan muda atau putri dari Demon Sealing Alliance? Memikirkan tentang pesawat yang baru saja diblokir oleh penggarap iblis dari aliansi penyegel iblis, dan pedang panjang yang juga digunakan pihak lain, mungkin semuanya ada bersama-sama. Memikirkan hal ini, Chen Ping akhirnya tidak lagi tenang. Jika orang-orang ini benar-benar dari Demon Sealing Alliance, maka dia harus memikirkan cara untuk melarikan diri.
Tidak ada cara untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis ini. Tepat ketika lelaki tua yang mata kirinya buta hendak mengambil tindakan lagi, dan Chen Ping sedang memikirkan cara untuk pergi, tiba-tiba wanita yang menyamar sebagai pria itu berbicara. Elder Zuo Blind, Anda menyerang orang lain dengan tidak bersalah dan menimbulkan masalah. Apakah Anda ingin membutakan mata Anda yang lain juga? Suara wanita itu dingin, dan tidak ada emosi di matanya. Saya tidak berani. Orang tua yang mata kirinya buta buru-buru mundur beberapa langkah, lalu membungkuk sedikit dan berkata, orang itu sedang memata-matai wanita itu dan menatap bagian pribadi wanita itu, mata, juga. Demi Nona. Namun perempuan itu tidak menghargainya dan berkata, saya sekarang menyamar sebagai laki-laki dan saya laki-laki. Jadi tidak berlebihan jika dia melihat saya. Kalian berdua menatapku saat itu. Aku masih kecil saat itu, dan ayahku menjulurkan matamu. Apakah kalian berdua masih menyimpan dendam sekarang? Bawahanku tidak berani. Ekspresi kedua lelaki tua buta itu tiba-tiba berubah, dan mereka segera berlutut. Ketika Chen Ping melihat ini, dia langsung tertawa. Kedua lelaki tua itu menjadi buta karena melihat wanita di depan mereka. Namun satu pandangan saja sudah membuatnya buta, yang menunjukkan bahwa ayah wanita ini juga orang yang sangat kejam. Nona, ayahmu menyelamatkan hidup kami, beraninya kami memiliki ketidakpuasan sedikit pun. Orang tua yang mata kanannya buta berkata, kalian bangun, aku hanya mengatakannya dengan santai. Wanita itu memberikan dukungan yang lembut, dan kedua lelaki tua itu langsung berdiri. Kemudian wanita itu melanjutkan, ayah telah memberitahuku untuk tidak marah saat keluar, dan bersikap baik kepada orang lain. Jika kamu baru saja membunuh seseorang, bukankah begitu? Bukankah itu salah ayahku lagi? Menambah hutang pelecehan. Ayahku telah dermawan dan dermawan selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah memperlakukanmu secara berbeda karena kamu adalah seorang kultivator iblis, jadi kamu juga harus mengubah kebiasaan burukmu di masa lalu. Nona, kamu benar. Kedua lelaki tua itu buru-buru membungkuk. Setelah memberi pelajaran kepada kedua lelaki tua itu, wanita itu memandang Chen Ping, menangkupkan tangannya dan berkata, rekan Tao, mohon maafkan saya atas pelanggaran apapun. Setelah mengatakan itu, wanita itu menjentikkan tangannya, dan sekantong koin roh emas ungu jatuh ke tangan Chen Ping. Chen Ping melihat sekantong koin roh emas ungu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Tampaknya keluarga wanita ini sangat kaya. Namun, Chen Ping tidak malu dengan uang. Bagaimanapun, Chen Ping juga tidak kekurangan uang. Tetapi ketika Chen Ping hendak mengembalikan koin roh emas ungu ke pihak lain, dia melihat wanita itu membawa seseorang ke dalam gua. Chen Ping tahu bahwa wanita ini pasti membawa orang ke sini untuk medan perang para dewa dan iblis. Tapi ada formasi yang menghalanginya, dan dia ingin melihat bagaimana wanita ini memasuki medan perang antara dewa dan iblis. Saya melihat wanita itu perlahan mengulurkan tangannya, dan ada tanda yang terukir di telapak tangannya. Jelas sekali bahwa seseorang telah mengukirnya di telapak tangan wanita itu.